Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa melaksanakan pertemuan pembelajaran di awal semester ini. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi IPA, yaitu jaringan pada tumbuhan. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita memulai pertemuan kita dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Ya, silahkan Tania, pimpin berdoa. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tania. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini menjadi berkah buat kita semua. Seperti kita tahu bahwa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sistem jaringan pada tumbuhan. Ada yang masih ingat jaringan itu apa? Jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan struktur, juga mempunyai fungsi tetapi berbeda-beda. Oke, itu jawaban dari Tania. Lalu Jian apa jawaban Jian? Jaringan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh. Oke, karena pada saat ini kita sedang mempelajari tumbuhan, berarti sel tersebut menyusun jaringan pada tumbuhan, pada tubuh tumbuhan. Gilang, coba Gilang ingat-ingat lagi, apa bagian-bagian dari tumbuhan? Daun dan akar. Lalu apa lagi? Bunga. Kemudian yang ada dalam tumbuhan? Buah, Ibu. Iya, ada buahnya juga. Jadi buah juga merupakan bagian dari tumbuhan. Oke, untuk berikutnya kita akan melihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mencoba mempresentasikan apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Minggu kemarin kita mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Kalian sudah mendapatkan materinya, juga kalian sudah mengerjakan tugas di LKPM yang sudah kalian dapat. Ibu sudah bagi beberapa kelompok berdasarkan kesepakatan kalian untuk mengerjakan materi jaringan pada tumbuhan. Siapa yang akan mencoba menampilkan hasil tugas kalian minggu kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya Aurelia Mardiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 jenis jaringan pada tumbuhan. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Meristem di bagian ini disebut sebagai meristem primer karena mewakili pertumbuhan biomasa. Fungsi jaringan meristem 1 ini adalah sebagai jaringan penunjang pertumbuhan tinggi tanaman, penyebaran kanopi cabang dan ranting, serta jaringan yang dapat memperpanjang jangkauan penyerapan akar. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan biji. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan yang ada di sebelah dalam terhadap kerusakan mekanis dan serangan. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh yang berfungsi sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Jaringan dasar atau parenkim adalah jaringan dasar yang utama. Sel-sel parenkim ditemukan pada akar dan batang sebagai pengisi bagian kontreks batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan parenkim daun banyak mengandung kloroplas yang Kita baru 3 poin aja dari jaringan tumbuhan.
tapi udah harudang ya. Kalau begitu kita akan coba meregangkan dulu tubuh kita. Ayo, duduknya lemaskan. On cam semuanya. Udah siap? Bahu kiri sejajar dengan bahu kanan. Oke, duduknya rileks. Bahunya sudah? Ini Galih nggak bisa ngebuka cam kayaknya. Oke, udah. Sekarang kita akan melakukan teknik stop. Tangan kalian letakkan di paha, telapak tangannya ada di paha. Dah, dua-duanya tangan. Oke, kita konsentrasi. Kita akan melakukan teknik pernafasan. Bernafas dengan kesadaran penuh. 5 kali hitungan ya. Pertama kita tarik nafas dulu. Tarik nafas bareng sama-sama pelan-pelan. Rasakan napasnya masuk ke dalam paru-paru. Sudah, kemudian keluarkan pelan-pelan. Agar tidak ngantuk, kita akan coba padukan dengan permainan ya. Ada jempolnya? Ada dong, angkat. Ibu mau lihat jempolnya. Ada berapa itu jempol? Kita akan melakukan permainan jempol dan kelingking. Jika ibu memperlihatkan jempol, kalian katakan semut. Ini apa? Gajah. Nah, ini apa? Oh, ini? Gajah. Ini? Fungsi dari kegiatan yang kita lakukan tadi tujuannya adalah untuk mengembalikan fokus kita pada kegiatan apa yang sedang kita kerjakan. Tadi ada kelompok Tarisa nih. Sekarang ada kelompok siapa? Silakan kelompok Sipa untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Terus share screen. Jadi Sipa yang menjelaskan. Pengangkut terdiri dari silem dan floem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan zat dari akar menuju daun, sedangkan floem berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tania, silakan Tania. Begini Ibu, kalau sebuah tumbuhan apakah bisa tumbuh tanpa adanya jaringan pelindung seperti jaringan epidermis? Oke. Pertanyaan yang bagus Tania ya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Yang lainnya silakan kelompok Tania dan kelompok Siva, Tarisa untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Tania ya. Tadi Nurul, apakah bisa sebuah tumbuhan tidak memiliki jaringan epidermis? Silakan dicoba ya, dijawab. Kalau sudah siap untuk menjawab, silakan dibuka aja mic-nya. Oke, Sipa, silakan jawab. Tidak bisa Bu, karena jaringan epidermis adalah jaringan yang sangat penting bagi tumbuhan yang fungsinya juga untuk melindungi kuman ataupun bakteri masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Oke, itu jawaban Sipa ya, Tania. Silakan Gilang. Gilang coba jawab ya. Ayo kita diskusikan nih. Ada 11 orang nih di antara kita. Ayo kita diskusi terbuka. Kalau epidermis tidak ada dalam tanaman, apa yang akan terjadi? Ibu yakin nggak kalian tahu jawabannya? Ya, dimulai Gilang. Tidak bisa Bu, Oke, Gilang bilang tidak bisa. Kenapa Gilang? karena jaringan pelindung epidermis berfungsi untuk melindungi dari tumbuh dari kuman dan zat yang berbahaya. Oh itu, oke, silakan. Itu pendapat Gilang tidak bisa katanya. Sifat tadi juga berpendapat tidak bisa. Silakan Nurul. Karena kan jaringan epidermisnya fungsinya melindungi. Jadi gak mungkin kalau suatu tumbuhan bisa hidup tanpa adanya pelindung. Oke, ada 3 jawaban yang bilang tidak bisa. Siapa mau menambahkan? Tumbuhan itu pasti bakal ngerti Bu, soalnya kan nggak ada jaringan epidermis. Nah, jadi pasti kuman, otomatis kuman sama yang lainnya bisa masuk begitu aja gitu ke tubuh tumbuhannya. Jadi itu jawaban kalian ya. Epidermis itu betul bagian terluar dari tumbuhan.
dan memiliki fungsi sebagai pelindung. Tapi sekarang kalian lihat, kalian tadi berpikir bahwa kalau epidermis tidak ada, tumbuhannya akan mati karena tidak ada pelindung. Tapi sekarang kalian pikirkan, daun bagian luarnya disobek oleh kalian, tumbuhannya mati nggak? Enggak. Enggak. Ternyata tidak separah itu. Ada kasus tertentu, Pak, kalau epidermisnya hilang bagian luar, itu nggak masalah buat tanaman. Kecuali kalau tanaman tersebut dikuliti seluruh bagian epidermisnya. Tapi sebelum menutup pertemuan kita kali ini, Ibu minta ada yang membuat kesimpulan hasil pembelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah sekumpulan sel dengan tubuh tumbuhan. Jadi itu kesimpulan yang didapatkan dalam diskusi kita kali ini. Kemudian Tania, silakan untuk menguatkan kesimpulan yang tadi dari Anissa. Jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan struktur yang sama tetapi mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Sel ada 5, dibedakan menjadi 5, ada sel meristem, epidermis, pengangkut, dasar, dan juga parenkim. Itu kesimpulan yang didapatkan oleh Tania dan juga tadi oleh Anissa. Baiklah anak-anak, pada hari ini pembelajarannya kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Tania. Untuk anak-anakku sekalian, terima kasih kehadirannya hari ini. Kalian memiliki 2 tes, 2 nomor, nanti di-share di GCR ya. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi untuk KBM hari ini. Kegiatan pembelajaran berjalan sungguh menyenangkan. Kami bisa melaksanakan pembelajarannya dengan baik. Anak-anak mau berpartisipasi dengan antusias. Apalagi saat pembelajaran diselangi dengan pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional. Saya tadi mengambil kompetensi kesadaran diri dengan teknik stop, yaitu bernapas dengan kesadaran penuh. Mereka melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Dengan diselingi dengan permainan jempol dan kelingking, anak-anak tampak sangat gembira. Mereka berusaha untuk tidak menjawab salah. Saat saya menunjukkan jempol, mereka harus bilang semut. Saat saya menunjukkan kelingking, mereka harus bilang gajah. Jadi mereka tidak mau salah. Sungguh mereka belajar dengan sangat gembira. Dengan teknik stop yang saya berikan, tampaknya mereka bisa menyadari dirinya, mengatur emosinya, kemudian menyadari konsentrasi dan mulai fokus untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Materi pembelajaran hari ini tentang jaringan pada tumbuhan. Dengan materi yang telah diberikan minggu kemarin, minggu ini kegiatannya adalah mempresentasikan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan dalam seminggu. Ada 2 kelompok yang menyajikan hasil belajarnya, yaitu kelompok yang pertama yang memilih belajar materi jaringan tentang tumbuhan dengan menggambar. Hasil gambarnya mereka presentasikan dalam bentuk video. Kemudian kelompok yang kedua, mereka menggunakan PPT, PowerPoint-nya tentang jaringan pada tumbuhan, lalu mereka sajikan juga dalam bentuk video. Hasil dari pembelajaran diferensiasi, saya jadi menyadari ternyata anak-anak jika diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat dan keinginan mereka, ada hal lain yang mereka tunjukkan, ada hal lain yang mereka capai. Materi pembelajaran tercapai dengan sendirinya, kemudian kemampuan mereka di hal yang lain juga jadi tergali. Di sini tampak bahwa ternyata mereka sudah mampu menguasai IT, mampu menggunakan media sebagai media belajar mereka. Jadi, refleksi hari ini saya memiliki keinginan untuk kelas-kelas yang lain juga melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti yang dilaksanakan hari ini.